قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. كيفية صلاته إذا عجز عن القيام. الأول يصلي قائما منحنيا، والثاني فإن عجز صلى على ركبتيه، والثالث فإن عجز صلى قاعدة، والأفضل أن يكون مفترشا، الرابع فإن عجز صلى مضطجعا، والأولى على جنبه الأيمن، والخامس فإن عجز صلى مستلقيا على قفاه ويومئ برأسه عند ركوعه وسجوده، والسادس فإن عجز أومى بأجفانه، والسابع فإن عجز أجرى أركان الصلاة على قلبه. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang saya muliakan seluruh hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pembahasan cara salat apabila orang tersebut tidak mampu berdiri di dalam salat wajib. Sebagaimana kita ketahui bahwa al-qiyam berdiri hukumnya wajib ketika melaksanakan sholat yang 5 waktu, terkecuali dia tidak mampu berdiri dengan beberapa alasan. Di bab kali ini diterangkan orang yang memang tidak mampu berdiri ketika sholat wajib, maka cara pertama yang harus dia lakukan jika dia mampu, yaitu dia sholat posisi berdiri sedikit membungkuk. Mungkin ada orang yang punggungnya sakit misalnya, dia tentu tidak mampu berdiri tegak karena bisa memunculkan rasa sakit, maka dia sholat dengan sedikit membungkuk, munhaniyah ya. Munhaniyah artinya sedikit membungkuk, tidak tegak lurus. Kalau dia memaksa untuk tegak, akan merasakan sakit di punggungnya dan itu akan merusak ya yuwashish atau tashwish al-khusyu' fi shalah, bisa merusak konsentrasi dia di dalam sholat. Cara yang kedua, fa in ajaza shalla ala rukbatayhi. Berdiri dia tidak mampu, mungkin karena sakit dan lain sebagainya, maka cara kedua dia sholat dengan dua lututnya, duduk, posisi duduk dengan dua lutut. Itu cara terbaik, posisi duduk ya, dengan dua lutut. Jadi dia tetap posisi seakan-akan berdiri tapi dengan lututnya gitu. Nah, itu posisi duduk di dalam sholat yang terbaik. Namun jika tidak memungkinkan juga karena mungkin sakit atau dia tidak mampu posisi seperti itu, maka cara ketiga, fa in ajaza shalla qa'ida. Dia sholat posisi duduk. Jadi duduk itu pilihan ketiga. Kita coba berdiri duduk secara munhanian, membungkuk, masih tidak mampu juga. Coba duduk dengan dua lutut ya, rukbatayhi. Tidak mampu juga, baru duduk biasa. Nah, duduk biasa ini paling afdal di sini dikatakan, yaitu wal afdal ayyakuna muftarisha, dari kata iftarasha yaftarishu iftirashan, duduk posisi tasyahud awal. Itu posisi duduk terbaik dalam sholat ya, tasyahud awal. Namanya
duduk iftirash. Kalau tasyahud akhir namanya tawarruk. Ya, posisi tasyahud akhir disebut dengan tawarruk. Posisi tasyahud awal, posisi duduk disebut iftirash. Itu posisi duduk terbaik ketika seseorang tidak mampu berdiri dalam sholat. Dia duduknya seperti itu. Kalau duduk tersebut juga tidak mampu, ya, tidak mampu, duduk pun tidak mampu, maka boleh dalam keadaan berbaring. Ya. Fa in ajaza shalla muttaji'ah. Dia tidak mampu lagi, duduk juga pun tidak mampu, maka dia sholat dalam keadaan berbaring. Wal aula ala janbihil aiman. Dan yang paling terbaik berbaringnya itu posisi kanan, sebagaimana tidur, ya. Sebagaimana sudah diterangkan bahwa tidur posisi kanan berbaring itu adalah cara tidur terbaik. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mencontohkan itu. Sekarang terungkap, ya, bukan hanya kesehatan jantung, dengan sebab kita tidur posisi balik kanan, ya, berbaring sisi kanan, kan jantung di sisi kiri. Nah, sehingga tidak ada tekanan, ya, kalau posisi kiri, apalagi terlentang. Posisi kanan jantungnya di atas, sehingga dia memompa darah lebih efektif secara maksimal. Dan penemuan terbaru juga, bukan hanya jantung yang sehat, kita punya akal juga menjadi sehat dengan tidur posisi tersebut. Itu penelitian terbaru itu. Dan akal ini menjadi apa? Menjadi refresh kembali, segar kembali kalau tidur posisi berbaring kanan. Sehingga kesehatan jantung dan akal ini terjaga. Kalau akal dan jantung ini terjaga, seluruh tubuh sehat. Nabi katakan, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau dia baik, seluruh tubuh jadi baik. Tapi segumpal daging ini jika buruk, seluruh tubuh menjadi buruk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, segumpal daging itu adalah qalb. Qalbun ini arti aslinya itu jantung, bukan hati. Kebanyakan diterjemahkan hati, ya. Tapi kalau kita gunakan kitab ulama yang ahli medis seperti Ibnu Sina, di dalam kitab Al-Qanun fit Tibb, undang-undang kedokteran, beliau artikan qalbun itu adalah fungsinya memompa darah untuk tersebar ke seluruh tubuh, dinamakan jantung, gitu, qalbun. Nah, sehingga hadis ini dimaknai dua. Imam Ghazali memberikan dua penafsiran di dalam kitab Ihya, yang lahir 450 wafat 505 Hijriah. Dia mengatakan bisa maknanya sejenis nur, cahaya yang tersembunyi di dalam jiwa manusia, disebut dengan qalb. Di situ tempat ma'rifah, di situ tempatnya iman, di situ tempatnya yakin, ya. Nah, sebagaimana doa Nabi panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, itu maknanya qalbun nuri, nurani. Makanya jadi bahasa Indonesia hati nurani. Hati bahasa Indonesia, nurani bahasa Arab dari nur. Nah, karena itu cahaya di dalam diri manusia. Yang kedua dimaknai adalah qalbun latif. Tadi disebut hati yang halus, yang ada cahaya. Yang kedua dimaknai jantung, sebagaimana yang dipahami oleh Ibnu Sina. Nah, kalau hati kibdah dalam bahasa Arab, ya. Namun berkembang, ya, keilmuan Islam ribuan tahun, maknanya bergeser juga kepada makna hati. Terutama di bidang ilmu tasawuf, mereka artikan qalbun itu hati. Nah, sehingga kajian mereka itu selalu membahas tentang masalah qalb. Nah, kitabnya saja judulnya Qutul Qulub, makanan pokok hati, Mukasyafah al-Qulub,
Tanwirul Qulub, Dawaul Qulub, semua bertemakan qulub, yang arti aslinya jantung, tapi di dalam kajian ilmu tasawuf diartikan hati. Nah, jadi tidur bagian kanan ya, posisi kanan itu adalah cara tidur yang paling terbaik. Kalau memang tidak mampu juga, mungkin orang ini koma ya, untuk bergerak pun tidak bisa, tapi masih sadar. Karena kalau sudah hilang, kalau koma sudah gak sholat. Biasa orang koma itu kan hilang kesadaran. Nah, kalau seseorang hilang kesadaran, maka kewajiban sholat waktu itu tidak diwajibkan pada saat itu. Adapun nanti sehat qadha dan tidak qadha itu rinciannya ada khilaf di kalangan para fuqaha. Ya. Tapi kalau masih sadar, selama orang itu masih sadar, maka selama itu pula kewajiban sholat itu tidak gugur. Sehingga di sini dikatakan, ya, kalau memang tidak mampu lagi berbaring, di sini fa in azza shalla mustalqiya ala ghafa, dia tidur berbaring, terlentang, ya. Kalau tadi kan posisi balik kanan, ini terlentang, dia sudah tidak mampu lagi berbaring kanan. Maka caranya yumi'u bi ra'sihi 'inda ruku'ihi wa sujudi. Dia mengisyaratkan dengan kepala. Posisi rukunya kepala. Sujud begitu. Kepala ini yang menjadi fungsinya sebagai isyarat dia ruku dan sujud. Gitu. Dan yang keenam, fa in ajaza aw ma bi ajfanihi. Yang keenam, jika tidak mampu juga, yang hanya mampu dia gerakkan hanya mata, kelopak mata, maka dia sholat dengan isyarat kelopak mata. Ya, gimana dia? Ya, sebisanya tuh. Oh, ini ruku, ini sujud, gitu. Dan yang terakhir, ya, yang ketujuh, fa in ajaza ajra arkana sholati ala qalbi. Kalau menggerakkan kelopak mata pun tidak mampu, ya, dia tidak mampu, gerak tidak bisa, ya, menggerakkan kelopak mata pun tidak mampu, maka caranya, akalnya masih ada, masih sadar, dia mengimajinasikan sedang sholat, imajinasi sholat. Oh, ini lagi ruku, sampai selesai sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa kewajiban sholat itu tidak ada dispensasi. Ya, ini orang sakit seperti ini saja masih diwajibkan sholat, apalagi yang sehat. Hadis yang diambil oleh para fuqaha terkait cara sholat tadi, posisi berdiri kalau tidak mampu duduk, kalau duduk tidak mampu berbaring, gitu. Itu Nabi berbicara secara khusus kepada sahabat bernama Imran bin Husain. Imran bin Husain ini yang meriwayatkan hadis tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang lahir 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Di dalam sahihnya, ya, beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, sholli qa'imah, kau salat posisi berdiri. Sholli fil amr, ya, salatlah engkau dalam posisi berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idah, jika kamu tidak mampu berdiri, maka salatlah dalam keadaan duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala janbin, kalau duduk pun kamu tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang bernama Imran bin Husain. Karena Imran bin Husain ini memang sakit. Ya, beliau sakit itu diantaranya sakit bawasir. Bawasir itu apa, ya? Ambeien, akut. Ya, itu bentuk jamak mufradnya al-basur. Al-basur jamaknya bawasir. Jadi berdiri susah. Bahkan beliau itu diriwayatkan kalau sholat baru beliau berdiri, tapi kalau keadaan normal di atas tempat tidur sakit. Tapi ketika sholat beliau memaksakan diri untuk berdiri sholat. Itu Imran bin Husain.
Nah, hadis tadi yang beliau riwayatkan bahwa sholatlah kamu dalam posisi berdiri, jika kamu tidak mampu maka posisi duduk, dan jika tidak mampu maka sholatlah dalam posisi berbaring. Ini hadis ini mengandung beberapa makna. Yang pertama, bahwa berdiri itu wajib, karena perintah awal dari Nabi itu suruh berdiri dalam posisi sholat, di dalam sholat wajib. Kalau sholat sunnah berdiri itu sekalipun kita sehat mau duduk boleh, sholat sunnah ya, tapi pahalanya separuh dari posisi berdiri. Tapi kalau sholat wajib harus berdiri kalau mampu, kalau tidak ada halangan. Tapi kalau sakit atau uzur baru dibolehkan untuk duduk dengan rincian tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, itu hadis itu menunjukkan berdiri itu wajib. Yang kedua, kata fa di situ, kata Nabi, sholatlah kamu dalam posisi berdiri, maka jika kamu tidak mampu maka posisi duduk, dan jika tidak mampu maka posisi berbaring. Itu menunjukkan tartib urutan. Jadi kita harus memulai dari berdiri dulu, memaksa, bisa tidak berdiri sekalipun sakit ya. Karena ada sakit yang memang ketika berdiri tidak mengganggu posisi berdiri, maka wajib berdiri. Tapi ketika dia berdiri justru mengganggu sholatnya dan bisa merasakan sakit atau juga bisa membahayakan dirinya, sesuai kaidah ya, Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kemudian di dalam hadis Nabi, la darar wala dirar. Di dalam ayat la wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah, yang semuanya kembali kepada makna al-masyaqqah tajlibu taisir. Jika mengalami kesulitan maka ambillah yang tidak sulit ya, yang tidak mengganggu, tidak membahayakan dan tidak memunculkan rasa sakit. Nah, sehingga dia posisi duduk. Nah, ketika duduk pun tidak mampu, baru pilihan ketiga berbaring. Jangan kita langsung berbaring, atau jangan langsung duduk, coba dulu deh berdiri, bisa tidak? Kalau memang berdiri tidak memungkinkan, bisa merasa sakit, mengganggu khusyunya, atau juga bisa membahayakan kesehatannya, maka dia posisi duduk. Itu makna di dalam hadis tersebut. Dan makna yang ketiga yang paling penting, bahwa begitu ya besarnya kewajiban sholat sehingga sakit pun tidak menggugurkan kewajiban sholat. Beda dengan puasa. Puasa kita bisa buka puasa hari itu, qadanya nanti. Beda dengan ibadah-ibadah lainnya. Tapi kalau sholat saat itu juga tetap wajib walaupun sakit. Nanti dikerjakan semampunya dengan cara yang sudah dituntun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imran bin Husain mengalami sakit ambeien akut selama 30 tahun dan tidak pernah mengeluh. Beliau sabar sehingga para ulama jadikan darbul mithal sebagai contoh seorang yang memiliki sobrun jamil, kesabaran yang sangat indah. Kata ulama tafsir, sobrun jamil itu la syaqwa fih, kesabaran yang tidak ada mengeluh di dalamnya. Itu namanya sobrun jamilun. Dan ridho dengan qada dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 30 tahun beliau di atas kasur, tapi ketika sholat beliau memaksakan diri untuk sholat. Nah, kesabaran yang beliau lakukan itu membuahkan hasil, yaitu apa? Diberikan karamah kepada beliau, salah satu orang yang selalu mendapatkan salam malaikat ya. Jadi beliau itu kemana-mana, kalau jalan ada malaikat yang memberikan salam, terdengar di telinga beliau, dan beliau menjawab salamnya malaikat. Itu kata Imam Abu Nuaim Al-Asbahani yang lahir tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah, di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Nah, beliau ketika sakit selama 30 tahun, selama itu pula malaikat memberikan salam kepada beliau, saking sabarnya beliau. Namun satu ketika beliau ingin berobat. Ada cara pengobatan tradisional di zaman Nabi SAW, namanya kai ya, selain hijamah ya, hijamah bekam. Nah, kai itu pakai besi panas, besi panas dibakar ya, kemudian ditempelkan di mana tempat yang sakit. Nah,
Itu dalam hadis ada Nabi katakan asy-syifa fi thalathah, ya, obat itu atau penawar itu di dalam 3 cara. Yang pertama syarbati asal, minum madu. Yang kedua syartati mihjam, bekam. Dan yang ketiga kayyati nar, yaitu dengan kai, besi panas dibakar. Wa anha ummati 'anil kai. Tapi saya melarang, kata Nabi, umat saya melakukan pengobatan dengan cara kai. Ya, jadi Nabi larang itu. Nah, Imran bin Husain coba berobat dengan kai tadi. Ternyata waktu berobat berhasil, mengalami kesembuhan pada saat itu. Tapi saat itu juga malaikat tidak pernah lagi memberikan salam kepada beliau. Maka dilaporkan masalah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kamu dapat salamnya malaikat karena kamu sabar ketika sakit. Tapi saat ini malaikat tidak memberikan salam kepadamu karena yang pertama, sakit kamu sudah diangkat. Ya, jadi kamu sama seperti orang biasa. Gak ada pahala sabar di situ. Dan yang kedua, kamu melakukan pengobatan yang saya larang. Kai. Itu. Kemudian dia mengatakan, kalau begitu Rasul minta kepada Allah biar saya sakit lagi. Ya. Kata Nabi, ya nggak boleh. Gitu. Ternyata sakitnya itu beberapa tahun kemudian kambuh lagi. Nah, ketika penyakitnya kambuh lagi, baru malaikat memberikan salam lagi kepada beliau. Ya. Namanya Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Saya baca di kitab Mausu'at karya Said Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gummari. Ya, ada 19 jilid kitab itu. Di situ semua disiplin ilmu agama, hampir semua ya, itu diterangkan oleh beliau. Di situ ada bab tentang biografi sahabat. Beliau membahas biografinya Imran bin Husain. Beliau ini tinggal di rumah. Rumahnya itu Allah utus malaikat yang urus. Bagian dapur ada yang urus bersih. Yang bagian sapu halaman ada. Jadi beberapa orang datang bertamu, itu kadang-kadang melihat itu sapu bergerak dengan sendirinya. Ya, mereka kabur, lihat itu, lari. Ada juga yang datang memberikan salam di rumah. Imran bin Husain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dari dalam rumah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dilihat tidak ada orang dalam rumah. Dikabarkan kepada Imran bin Husain bahwa pada waktu itu saya tidak ada di rumah. Kemudian dia bertanya, itu siapa yang jawab salam saya? Dia bilang, di dalam rumah saya banyak malaikat menghuni rumah saya. Itu sahabat namanya Imran bin Husain. Dan beliau sebenarnya asli ya kelahiran Makkah. Beliau orang yang lahir di kota Makkah. Kami kutip di beberapa kitab, ada kitab karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berjudul Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah. Juga kitab yang membahas tentang biografi para sahabat berjudul Al-Isti'ab karya Ibnu Abdul Bar. Begitu juga ada dalam kitab Usudul Ghabah atau Asadul Ghabah karya Ibnu Athir. Nah, mereka para sejarawan sepakat bahwa Imran bin Husain ini lahir di kota Makkah di masa Nabi Muhammad SAW. Ya, di kota Makkah. Kemudian wafat di Basrah di Irak pada tahun 52 Hijriah. Beliau wafat. Al-Imam Az-Zahabi di dalam Syiaru A'lamin Nubala menyebutkan bahwa kana atau aslama huwa wa abuhu wa Abu Hurairah fi nafsil waqt sanata sab'ah ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau memeluk agama Islam bersama ayah beliau dan Abu Hurairah, ya, kita kenal Abu Hurairah sebagai sahabat yang meriwayatkan banyak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di tahun yang sama mereka masuk Islam, yaitu tahun 7 Hijriah. Bertepatan dengan juga pada tahun itu ada peperangan namanya Ghazwatul Khaybar di tahun 7 Hijriah. Jadi masuk Islamnya masih baru, ya. Tapi subhanallah, beliau ini ilmunya luar biasa.
ahli ibadah, ahli ilmu, ya, mulazamah, selalu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadiri majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau memiliki keilmuan yang luar biasa. Salah satu tokoh sahabat yang diberikan gelar al-faqih, orang yang faham akan hukum syariat, ahli fikih. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab di masa khilafah beliau itu ba'athahu ila ahli al-Basrah liyufaqihahum fid din, mengirim beliau ke kota Basrah. Jadi dari beliau aslinya di Makkah, kemudian mengikuti Nabi di kota Madinatul Munawwarah. Di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, beliau dikirim ke Irak, ke kota Basrah. Tujuannya apa? Untuk mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat yang ada di sana, terutama masalah hukum fikih. Sehingga pada waktu itu para tabi'in yang juga belajar kepada beliau, semisal Imam Hasan al-Basri yang lahir tahun 21 Hijriah, wafat 110 Hijriah, atau juga Imam Muhammad bin Sirin yang lahir tahun 32 Hijriah, wafat 110 Hijriah, wafatnya sama dengan Imam Hasan Basri, 110 Hijriah. Mereka memberikan pernyataan ma qadimal Basrah min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahadun bifadli Imran bin Husain. Ya, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat Rasul yang datang ke kota Basrah yang lebih mulia melebihi Imran bin Husain. Nah, jadi beliau punya andil besar di dalam mencetak ulama-ulama yang ada di kota Basrah. Di antara yang terkenal adalah Imam Hasan al-Basri, itu termasuk murid beliau. Dan juga Imam Hasan al-Basri juga berguru kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, tapi guru lainnya juga adalah Imam Imran bin Husain. Begitu juga ada Imam Sya'abi. Imam Sya'abi seorang tabi'in juga belajar kepada Imran bin Husain. Ada juga Al-Imam Muhammad bin Sirin dan juga Zararah, ya, bin Aufa, dan beberapa tabi'in lainnya yang mereka berguru kepada Imran bin Husain. Zararah bin Aufi, ya, beliau mengatakan guru saya itu Imran bin Husain sering menggunakan baju sutra. Ya, beliau mengatakan ra'aitu Imran bin Husain yalbasu al-khazza. Saya sering melihat Imran bin Husain menggunakan baju sutra. Kita ketahui bahwa baju sutra hukumnya haram dikenakan oleh laki-laki. Laki-laki gak boleh pakai pakaian sutra, kecuali sutranya campuran dengan bahan yang lain, ya. Kalau bahan lain lebih banyak campurannya, sutranya sedikit persentasinya, misalnya sutra 40%, bahan yang lain 60%, maka masih boleh dikenakan oleh laki-laki. Atau ada yang mengatakan juga dalam kitab Subulus Salam, kalau berimbang 50-50, ya, sutra 50, bahan lain 50, masih halal untuk laki-laki gunakan. Nah, tapi kalau untuk perempuan nggak ada masalah, pakaian sutra itu boleh dikenakan. Nah, riwayat tersebut menunjukkan bahwa Imran bin Husain juga punya penyakit gatal-gatal, karena para sahabat yang Nabi izinkan menggunakan pakaian sutra, diantaranya Sa'ad ibn Abi Waqqas dan beberapa sahabat lainnya, mereka diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW menggunakan pakaian sutra yang murni, bahannya hampir semuanya sutra. Karena kalau menggunakan pakaian jenis lain selain sutra, mereka itu kulitnya alergi, iritasi, ya, sehingga Nabi memberikan rukhsah, izin, dispensasi kepada mereka untuk bisa mengenakan pakaian sutra, karena sutra itu halus, tidak, ya, kulit ini tidak alergi. Nah, sehingga orang sakit, jadi dalil orang yang sakit kulit menggunakan jenis kain lainnya, penyakit kulitnya tetap tidak bisa sembuh, hanya bisa dengan sutra, maka diizinkan laki-laki menggunakan pakaian sutra. Sama kasusnya tadi hadis Nabi katakan, kalau sholat kamu berdiri, kalau tidak bisa berdiri kamu duduk, ya, ala sabilil hikayah. Itu secara khusus Nabi sampaikan kepada Imran bin Husain karena beliau sakit. Tapi
hadis ini digunakan juga kepada seluruh kaum muslimin. Jadi berkah sakitnya Imran bin Husain, kita dapat hukum cara sholat ketika sakit, ketika tidak mampu berdiri. Baik. Nah, jadi beliau menggunakan pakaian sutra untuk apa? Menghilangkan penyakit yang ada di tubuh beliau, ya, penyakit gatal-gatal itu diizinkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini punya adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam luar biasa, ya. Ta'zimnya kepada Nabi luar biasa, ya. Umumnya sahabat wa ahlul bait, ya, mereka punya penghormatan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ta'zim, penghormatan itu, kata Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, itu terbagi dua. Ada ta'zim yang sifatnya ibadah, ada ta'zim yang sifatnya adab, gitu. Kalau ta'zim yang sifatnya ibadah, kita ta'zim kepada Allah. Misalnya ingin menyentuh Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, gak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Itu sebagai bentuk penghormatan. Kita harus wudu dulu baru bisa menyentuh mushaf. Itu namanya penghormatan kepada Allah, bernilai ibadah. Karena Al-Quran kalamullah, kaumuhu mutakallima, ya. Keadaannya Allah berfirman, maka firmannya itu adalah sifatnya Allah Ta'ala, sehingga Al-Quran itu disebut sebagai kalamullah. Nah, ulama dulu mengatakan bukan makhluk, tapi dia adalah godim, bukan hadis, sesuatu yang mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau berbicara penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, itu juga masih masuk penghormatan yang bernilai ibadah. Penghormatan kepada guru, penghormatan kepada sesama kaum muslimin, penghormatan terhadap buku-buku ilmu, sekalipun ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, kita letakkan di tempat yang mulia, tidak mau letakkan di lantai. Itu penghormatan yang sifatnya adab, ya, adab. Dan itu diajarkan di dalam Al-Quran, ya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan simbol-simbol kebesaran Allah, maka sungguh pertanda ada taqwa di dalam hatinya. Nah, sahabat Nabi SAW secara keseluruhan bisyaklil am, itu mereka punya penghormatan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Imran bin Husain. Beliau itu tangan kanannya tidak pernah menyentuh kemaluan, ya, beliau jaga nih. Bahkan fir riwayah, kalau masuk toilet tangan kanannya dibungkus. Kemudian ditanya kepada beliau, kok bisa beliau melakukan hal itu? Beliau mengatakan, saya tangan kanan ini dulu saya berbaiat, berjabat tangan langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya ini gak boleh, tangan ini bekas menyentuh Nabi, gak boleh menyentuh kemaluan, apalagi masuk toilet dengan keadaan terbuka. Ini harus dijaga. Itu adabnya Imran bin Husain. Ya, beliau mengatakan, masistu zakari biyamini mundu baya'atu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah menyentuhkan tangan kanan saya di kemaluan saya sejak saya berbaiat dengan tangan kanan itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dengan ibadah yang luar biasa, ya, dengan keramat yang luar biasa, malaikat memberikan salam, bahkan orang-orang yang di samping beliau kadang mendengar suara salamnya malaikat, ya. Bukan hanya itu, beliau juga sering berjabat tangan dengan malaikat, ya, itu. Tapi ini pelajaran bagi kita. Doa atau kalimat yang selalu beliau nyatakan itu, beliau mengatakan, ya laitani kuntu ramada tazruhu ar-riyah. Ya Allah, seandainya saya ini diciptakan jadi debu. Kalau debu angin hempaskan hilang, selesai. Itu pernyataan itu disyarahi oleh para ulama, itu dapat satu kitab penjelasan syair itu yang pendek itu. Ya laitani kuntu ramada tazruhu riyah. Ya Allah, seandainya saya diciptakan jadi debu, saya lebih senang jadi debu dibanding jadi manusia. Karena kalau debu angin hempaskan, angin bertiup, hilang itu debu, selesai. Tapi kalau manusia, kita meninggal dunia, persoalan belum selesai. Justru itu awal dari segala sesuatu. Perjalanan kita di situ ada hisab, ada yaumul ba'ats,
ada mizan, ada sirat, ada juga kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma bainahu wa bainallah turjaman, yang antara dia dengan Allah tidak ada penasihat, tidak ada pengacara yang membelanya pada waktu itu. Tapi kalau debu ya selesai. Makanya beliau saking takutnya, takut meninggal dalam keadaan tidak baik, takut mungkin meninggal ya di saat hidup ibadah, tahu-tahu meninggal terpeleset dalam maksiat. Itu rasa takut itu yang ada di hati beliau, sampai beliau mengatakan, ya laitani kuntu ramada tazruhu ar-riyah, seandainya ya Allah saya jadi debu itu lebih baik, karena debu hanya ditiup oleh angin selesai, habis hilang itu. Nah, makanya orang-orang solihin justru merasa diri mereka itu bukan orang baik. Ya, sehingga ada kalimat man athbata nafsahu muhsin fahuwa musi, wa man athbata nafsahu musi fahuwa muhsin. Orang yang dalam hatinya dia menetapkan bahwa saya ini bukan orang baik nih, tapi lagi belajar berusaha jadi orang baik, itu orang baik. Tapi kalau ada orang dalam hati menetapkan saya ini orang soleh, ya, maka dia orang yang tidak soleh. Itu karena menjadi orang soleh secara ideal itu sesuatu hal yang tidak mudah. Kita harus baik bukan hanya secara lahiriah, tapi juga secara batin hati kita, dan itu bukan sesuatu yang mudah. Makanya mereka gak berani mengatakan saya ini orang soleh. Itu. Nah, ini buat anjuran ya, kalau ada komunitas-komunitas, jangan buat label kumpulan orang soleh, ya, untuk berbagi kepada orang soleh. Itu khawatir apa? Sudah mengisbat dalam hatinya, oh saya orang soleh, sehingga disitulah permainan setan akan membisikkan, oh berarti kali ini komunitas soleh, kalau yang gak ikut ini berarti tidak soleh, berarti yang lain ini belum tentu soleh. Gak boleh. Kita gak boleh memastikan diri kita soleh. Senantiasa kita harus merasa diri kita ini adalah pendosa, sehingga setiap hari yang kita lakukan perbaikan demi perbaikan tanpa memandang remeh orang lain. Itu yang dilakukan selevel Imran bin Husain, yang setiap hari dapat salamnya malaikat, yang mengambil ilmu langsung dari Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau mengatakan, aduh saya takut, saya mendingan jadi debu. Kalau debu sudah ditiup angin hilang selesai. Tapi saya manusia, ada tanggung jawab. Saya takut ada dosa yang saya bawa. Itu keadaan hati mereka tuh, Imran bin Husain. Dan beliau ini termasuk sahabat yang paling rajin menghadiri majlis Rasul Muhammad SAW. Walaupun masuk Islam di tahun 7 Hijriah, tapi majlis yang diadakan oleh Nabi di masjid beliau itu tidak pernah luput dari beliau. Selalu beliau hadir, dan termasuk orang yang duduknya di bagian depan, karena memang tujuannya untuk mulazamah mengambil ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Sampai satu hari pernah ya Nabi mengatakan kepada Ibnu Mas'ud tentang fadilah majlis ilmu. Ya, itu diriwayatkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis, yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Rasul bersabda, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlis ilmi khairun laka min itqi alfi ragabah, wa nazruka ila wajhil alim khairun laka min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah, wa salamuka alal alim khairun laka min ibadati alfi sanah. Yang artinya, wahai Ibnu Mas'ud, kau duduk sesaat di majlis ilmu itu lebih baik bagimu, lam tamassa, kata Nabi ya, lam tamassa qalama wala taktub harfa wala taktubu harfa. Kamu duduk di majlis ilmu sesaat tanpa kamu memegang pena, artinya tidak nulis faedah, sekedar hanya mendengar saja dan tanpa menulis satu huruf pun, itu lebih baik bagimu daripada kau memerdekakan 1000 orang budak. Satu orang budak itu dimerdekakan, itu pahalanya sangat besar, apalagi 1000 orang budak. Dan engkau memandang ke wajah orang yang berilmu agama, itu lebih baik bagimu daripada kamu bersedekah 1000 ekor kuda di jalan Allah. Dan salammu kepada orang alim itu lebih baik bagimu daripada kau beribadah selama 1000 tahun, ibadah sunnah.
Itu dinukil oleh Al-Imam As-Suyuti. Makanya Imran ibn Husain tidak pernah absen di majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pernah satu ketika dengan semangat yang beliau miliki, beliau mendengar ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, bukan bertanya ya, mengeluh. Mereka mengalami hal yang sama yang kita alami saat ini. Yaitu dia katakan kepada Nabi, "Wahai Rasul, kami ini kalau hadir di majlismu, ini kami merasakan kami bukan hidup di dunia. Ya. Kami khusyuk, hati kami khusyuk, jiwa kami tenang, merasa kami sedang di alam lain, di akhirat. Ya. Tapi kalau ketika sudah pulang ke rumah, lupa semua. Balik lagi deh, ya. Apalagi pulang mendapat wafat dan bini, udah lupa, selesai. Tapi nanti kalau ke majlis lagi, kami khusyuk lagi, hati tenang lagi, keluar lagi, lupa akhirat. Ternyata hal ini hal yang apa? Yang normal. Apa kata Nabi? Lau tadumuna ala halikum indi la safahatkum al malaikah. Walakin sa'ah wa sa'ah, kata Nabi. Seandainya keadaan kalian di majlis seperti ini, suasananya di sampingku, khusyuk, ketenangan, kedamaian, ya fikirannya zikir kepada Allah, ingat akhirat karena duduk dengan Rasul di majlisnya Rasul. Kalau kalian bawa pulang sampai keluar dari masjid sampai bawa pulang ke rumah, hati kalian seperti itu, di tengah jalan malaikat jabat tangan sama kalian. Tapi ya namanya manusia, sa'ah wa sa'ah, kata Nabi. Ya kadang-kadang hati berubah sesaat demi sesaat, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga apa? Diajarkan jangan kosong, kata ulama sufi ya. 3 hari berturut-turut jangan kosong dari nasihat, jangan kosong dari hadir majlis, jangan kosong dari baca Al-Quran, jangan kosong dari mendengarkan ilmu. Ya, kalau 3 hari berturut-turut dibiarkan, hati ini mati. Kata salah satu sufi namanya Fath Al-Musil. Ya, waktu beliau sakit, mereka datang menjenguk. Kemudian beliau mengatakan, "Alaisal marid idza muni'a anhu at-ta'am wasyarab wad-dawa thalathata ayyam yamut." Bagaimana menurut kalian kalau ada orang sakit parah, kemudian selama 3 hari berturut-turut tidak diberikan makan, minum dan obat? Kemungkinan dia bisa mati kan? Iya, bisa mati. Wa kadzalikal qalbu idza muni'a minhu al-ilmu wal hikmatu thalathata ayyam. Begitu pula hati manusia. Kalau 3 hari berturut-turut tidak diberikan ilmu, tidak diberikan hikmah, maka hati itu bisa mati. Nah, itu. Nah, makanya majlis ini semacam charger, ya, charger. Karena tidak semua orang mampu seorang diri baca Al-Quran imannya bertambah. Itu gak semua orang memiliki keadaan itu. Tapi kalau berjamaah itu punya energi yang luar biasa, ya, apalagi berkumpul mendengarkan ilmu, itu yang berbicara maupun yang mendengar sama, di charger juga. Itu para ustadz juga butuh charger sama. Itu manusia biasa, bukan malaikat. Kalau malaikat imannya stabil, la yazid wa la yankus. Dia tidak naik, tidak turun, begitu terus dari diciptakan sampai dimusnahkan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita rata-rata umumnya kita itu yazid wa yankus. Iman kadang naik, kadang turun, kadang semangat, ibadah luar biasa, kadang menurun sekali. Sehingga kita butuh yang namanya apa? Mendengar sesuatu yang baik, nasihat dan lain sebagainya. Nah ini biografi singkat terkait sahabat bernama Imran bin Husain. Dan beliau punya sikap luar biasa. Di antaranya waktu terjadi fitnah, ya. Beliau juga hidup di masa itu, yaitu peperangan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Begitu juga dengan Sayyidah Aisyah. Beliau memilih untuk netral, tidak berpihak kepada Imam Ali, juga tidak berpihak kepada Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan juga Sayyidah Aisyah. Sehingga pada waktu itu termasuk beliau orang yang difitnah. Kelompok Sayyidina Ali memfitnah beliau adalah pembelanya Muawiyah. Kelompok Muawiyah juga menuduh beliau pembelanya Imam Ali, padahal beliau bersikap netral, ya, karena itu memang zaman-zaman fitnah. Ada beberapa sahabat yang berpihak kepada Imam Ali bin Abi Thalib dan juga ada yang berpihak kepada Muawiyah. Nah, ini menjadi catatan sejarah kelam, ya, dalam sejarah Islam, karena peperangan terjadi antara sahabat. Nah, sikap ulama ahli sunnah
itu disuruh diam kalau membahas masalah itu, ya. Tapi kalau peneliti, mereka kaji untuk mencari tahu, bukan menyalahkan satu pihak, tapi bisa merealisasikan hadis Nabi yang mengatakan bahwa yang membunuh Ammar bin Yasir itu adalah bugot, pemberontak. Ternyata Ammar bin Yasir di pihaknya Sayyidina Ali, ya, terbunuh. Disimpulkan oleh mereka berarti yang bugot kelompok sana. Yang di sana berdalil juga dengan hadis tersebut, gak gara-gara ngone ajak dia terbunuh, berarti yang bugot ngone. Coba kalau ngone gak ajak dia perang, dia tidak terbunuh. Artinya dalil ini bisa berbeda penafsiran kadang-kadang dari sudut pandang kelompok tertentu. Itu makanya kita harus caranya apa? Qalbun sofi. Kemudian ulul albab, hati bersih, akal jernih. Itu dapat jawaban sendiri. Allah kasih semacam ilham di dalam hati. Itu istafti qalbak, bagaimana kata Nabi Muhammad SAW. Kalau masih bingung masalah itu, tanya hati nuranimu, kata Nabi SAW. Hati-hati yang bersih, ya. Kalau hati yang kotor gak bisa. Hati kotor gak bisa membimbing kepada kebenaran. Tapi hati yang bersih itu, kalau ada masalah dia bingung, maka hati itu akan menjawab, akan berikan solusi daripada masalah tersebut. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang masalah kaifiyah shalah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan bi tafarruqan ma'sum wa la tajal minna wa la minna syakil mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.